Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pelatihan. Sinar matahari yang hangat menembus jendela dan dengan malas menyemprot ke dalam kamar yang rapi. Di dalam ruangan, seorang pria muda dengan tubuh bagian atas telanjang sedang duduk bersilang di dalam mangkuk kayu. Kedua tangannya dirajut menjadi simbol yang aneh. Kedua matanya tertutup rapat sementara nafasnya tenang tapi kuat. Di dalam mangkuk kayu di bawahnya, cairan hijau misterius berkilau dengan aneh. Saat dia berlatih lebih lama, cairan hijau di dalam mangkuk mulai menguap perlahan, mengeluarkan aliran udara hijau muda. Aliran perlahan-lahan terangkat ke atas dan menggeliat ke hidung pemuda itu dengan napasnya. Begitu aliran itu berada di dalam tubuhnya, wajah pemuda itu menjadi berkilau dan halus seperti white jade. Seolah dia merasakan dou qi yang semakin meningkat di dalam tubuhnya, wajah pemuda itu mengungkapkan senyuman ringan. Setelah memastikan kesuksesannya, pemuda itu tidak berhenti sampai di situ. Dia masih memejamkan mata dan menjaga tangannya pada posisi yang sama. Dia bahkan tidak bergeming dan mempertahankan posisinya yang sangat efisien saat dia dengan rakus menyedot energi di dalam cairan hijau. Cairan hijau yang menempel di tubuh pemuda itu perlahan diserap oleh kulitnya, memperkuat tulangnya dan membersihkan jalur qi-nya. Di bawah penyerapan gelisah pemuda itu, semakin banyak aliran hijau keluar dari mangkuk dan perlahan, mereka menjadi begitu padat sehingga menutupi tubuh telanjang pemuda itu dalam lapisan kabut. Di bawah latihan yang gelisah, sinar matahari cerah yang masuk melalui jendela perlahan menjadi lebih lemah dan ruangan menjadi jauh lebih dingin. Di dalam mangkuk kayu, pemuda itu berkumpul di gumpalan udara hijau terakhir dan bulu matanya bergerak-gerak sebelum membuka untuk menampakkan dua mata hitam pekat. Di dalam mata yang hitam pekat, cahaya putih melewatinya tapi kali ini, ada sedikit warna hijau. Perlahan menghela nafas, pemuda itu dengan cepat berdiri dan membiarkan tetesan air dingin mengalir dari tubuhnya. Dengan malas melakukan peregangan dan merasakan dou qi yang melimpah di dalam tubuhnya, pemuda itu bergumam, dengan kecepatan ini, saya mungkin bisa mencapai duan qi kelima dalam 2 bulan. Setelah menyiapkan semuanya, Xiao Yan tinggal di kamarnya selama setengah bulan penuh. Selama dia tinggal di kamarnya, selain makan dan menghadiri fungsi tubuh, dia telah melatih qi-nya tanpa henti. Meskipun pelatihan sangat membosankan dan melelahkan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan ejekan dan ejekan yang dialami Xiao Yan selama 3 tahun terakhir. 3 tahun penuh ejekan telah mengajarinya betapa pentingnya kekuatan di dunia ini. Meskipun hari-hari berlalu dengan melelahkan, hasilnya menyenangkan. Efek dari semangkuk obat mujarab Yao Lao jauh lebih kuat dari apa yang Xiao Yan dan bahkan pembuatnya, Yao Lao pikir itu akan terjadi. Yao Lao telah meramalkan bahwa dibutuhkan setidaknya 1 bulan bagi Xiao Yan untuk sampai ke 4 duan qi, tapi Xiao Yan hanya membutuhkan setengah dari waktu itu. Mendengar ini, bahkan Yao Lao terkejut dengan kecepatan dan efisiensi yang dilatih Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan telah melakukan ini sebelumnya, kecepatan dia pergi sekarang tidak terlalu luar biasa. Bagian terpenting dan tersulit tentang pelatihan dou qi ada di bagian dasar. 10 duan qi akan memakan waktu 10 hingga 20 tahun orang. Tentu saja, setelah seseorang menjadi douze maka kecepatan pelatihan mereka akan meningkat secara eksponensial. Jika seseorang hanya dapat meningkatkan 1 duan qi dalam setahun sebelum menjadi douze, maka orang yang sama itu mungkin bisa naik beberapa bintang dalam setahun sekali setelah menjadi douze. Ketika kecepatan pelatihan dimiringkan ke masa depan, kinerja Xiao Yan dalam setengah bulan sangat mengejutkan. Keluar dari mangkuk tanpa ragu-ragu, Xiao Yan melihat kembali cairan hijau muda di dalam mangkuk. Warna yang lebih terang pasti karena pelatihannya dan dia tanpa daya menggelengkan kepalanya sambil berbisik, bisakah ini bertahan selama 1,5 bulan lagi? Menyeka tetesan air yang tersisa,
Xiaoyan secara acak mengenakan pakaian baru dan merangkak ke tempat tidur empuknya. Setelah melakukannya, dia meraih ke belakang bantalnya untuk mengeluarkan potongan logam hitam pekat itu. Karat pada potongan baja telah dihapus oleh Xiaoyan untuk mengungkapkan permukaan yang halus dan bercahaya. Itu cukup misterius. Selama setengah bulan terakhir, Xiaoyan telah mempelajari potongan logam yang berisi teknik Do level Xuan rendah ini setiap kali dia beristirahat dari pelatihan. Dalam setengah bulan, di bawah instruksi Yao Lao, Xiaoyan akhirnya memiliki sedikit pemahaman tentang teknik yang terlibat. Tetapi karena kurangnya Do Qi, dia tidak bisa menggunakannya untuk sesuatu yang berguna yang membuat Xiaoyan sedikit kecewa. Menempatkan potongan logam di antara kedua telapak tangannya, Xiaoyan menutup matanya dan menggunakan persepsi jiwanya untuk mengamati plat logam hitam itu. Dengan menenangkan nafas Xiaoyao, ruangan itu kembali damai. Keheningan lama berlalu sebelum Xiaoyan membuka matanya lagi dan mengangkat tangan kanannya. Tangan kanannya melengkung menjadi cakar dan cahayanya Do Qi di bawah desakan Xiaoyan dengan cepat melewati beberapa ki dan titik-titik tekanan di telapak tangannya untuk menjadi kekuatan penarik. Peng! Vas keramik yang ditunjuk Xiaoyan membuat beberapa lingkaran sebelum jatuh ke meja. Dan dengan tabrakan yang jelas, itu hancur berkeping-keping. Hah, meskipun teknik Du berada di level Xuan, Do Qi saya terlalu rendah dan saya hampir tidak bisa menggunakan teknik itu. Melihat kehancuran yang dia sebabkan, Xiaoyan berbisik pada dirinya sendiri, melihat kekuatan yang dimilikinya saat ini, jika saya ingin memiliki kekuatan yang cukup untuk menyedot seseorang ke arah saya maka saya harus berada di 7 Duan Qi. Terserah, ayo pergi ke aula klan kita untuk menemukan beberapa teknik Do tingkat rendah. Tangan vakum ini tidak akan banyak berguna untuk beberapa waktu. Tapi karena saya bisa melatih Do Qi saya lagi, saya tidak perlu menggunakan metode pelatihan bodoh yang saya gunakan sebelumnya. Menghela nafas lagi, Xiaoyan turun dari tempat tidurnya dan melirik cincin hitam yang tidak bergerak sebelum meninggalkan rumah. Mengernyit matanya dan menyesuaikan diri dengan terik matahari, Xiaoyan dengan hati-hati menutup pintunya sebelum dengan malas berjalan ke jalan batu menuju kamar belakang klan. Di sisi jalan batu ada pohon willow hijau zamrud. Warna hijau yang melimpah terasa menenangkan dan sangat kontras dengan panas yang menyengat. Berbelok ke jalan yang berbeda, tawa seorang gadis muda menyambutnya. Karena ketenangan yang terganggu, Xiaoyan mengerutkan alisnya dan mengikuti sumber tawa itu. Dia melihat beberapa gadis muda datang ke arahnya dari jalan lain. Dipadati gadis-gadis lain, seorang gadis cantik sedang tertawa. Wajah menawan yang dia miliki membayangi gadis-gadis lain di sampingnya. Dia adalah gadis yang kedua setelah Sun Er dalam pengujian Do Qi, Xiao Mei. Melirik gadis yang pernah menempel di sisinya memanggil Biaoges yang tak terhitung jumlahnya, kilatan ejekan tak terkendali melintasi wajah Xiaoyan. Dengan ringan menggelengkan kepalanya, Xiaoyao mendapatkan kembali penglihatannya. TL, Biaoge adalah saudara bukan dari keluarga langsung seseorang. Ini adalah pepatah formal dibandingkan dengan Gege yang lebih merupakan pepatah akrab. Ketika Xiao Mei mencapai jalan Xiaoyan berada, tawa Xiao Mei yang menawan menghilang saat dia melihat Xiaoyan. Matahari menyebarkan cahayanya dan membuat pria muda tanpa ekspresi dengan tangan di belakang kepalanya sangat menarik. Sepasang mata yang cantik dan besar menatap pemuda yang mendekat, dan mencoba membedakan apakah ada senyum tipis atau ejekan yang tergantung di tepi mulutnya. Xiao Mei secara mental tertarik ke arah Xiaoyan. Tiba-tiba, dia merasa seperti kehilangan sesuatu. 3 tahun lalu, pemuda itu, di ujung mulutnya, memiliki lekukan yang memabukkan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.